Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad Habibi, NPM 22101064. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum asuransi. Asuransi adalah perjanjian perlindungan finansial antara nasabah tertanggung dan perusahaan asuransi penanggung, di mana nasabah membayar premi untuk mendapatkan penggantian kerugian akibat kejadian tak terduga, melindungi aset dan jiwa, serta memberikan ketenangan pikiran dengan mengelola resiko secara finansial. Tujuannya adalah mengalihkan sebagian resiko kerugian finansial kepada perusahaan asuransi, sehingga nasabah tidak perlu menanggungkan sedikit beban biaya besar dari musibah seperti sakit, kecelakaan, atau kematian. Bagaimana cara kerjanya? Baik, cara kerjanya ialah para pihak tertanggung dan penanggung. Kemudian para pihak melakukan pembayaran premi, yaitu nasabah membayar iuran rutin kepada perusahaan asuransi. Perlindungannya sebagai imbalannya, perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi atau klaim jika terjadi risiko yang tercakup dalam polis asuransi, misalnya biaya medis, kerusakan, kehilangan, atau uang pertanggungan saat meninggal dunia. Fungsi utama asuransi yaitu adalah mengelola dan memindahkan risiko finansial dari nasabah ke perusahaan asuransi. Keamanan finansial memberikan perlindungan dan ketenangan pikiran dari kerugian tak terduga. Perlindungan masa depan menjamin kelangsungan hidup keluarga atau perencanaan masa depan seperti pendidikan dan pensiun. Jenis-jenis asuransi. Asuransi jiwa memberikan santunan untuk keluarga jika nasabah meninggal dunia. Asuransi kesehatan menanggung biaya medis, rawat inap, obat, dan lain-lain. Asuransi kendaraan melindungi dari kerusakan atau kehilangan kendaraan. Asuransi properti melindungi rumah atau aset properti dari kerusakan. Asuransi pendidikan dan pensiun membantu perencanaan keuangan jangka panjang. Kemudian adapun dari salah satu jenis asuransi yaitu asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah kontrak keuangan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, di mana perusahaan berjanji membayarkan sejumlah uang kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia atau mengalami kondisi tertentu yang tercakup dalam polis. Bertujuan memberikan perlindungan finansial bagi keluarga agar tetap stabil meskipun mendapatkan pendapatan utama hilang. Dengan membayar premi secara teratur, dana ini bisa untuk biaya hidup, pendidikan anak, atau melunasi utang ahli waris. Cara kerja dari asuransi jiwa ini ialah harus pemegang polis membayar premi secara berskala bulanan atau tahunan. Perjanjian polis, perusahaan asuransi menerbitkan polis yang berisi perjanjian dan jumlah pertanggungan. Pencairannya, jika terjadi resiko meninggal dunia atau cacat, ahli waris menggunakan klaim dan menerima uang pertanggungan atau yang disingkat dengan UP sesuai kesepakatan. Tujuan utamanya yaitu menggantikan pendapatan yang hilang akibat meninggalnya pencari nafkah. Sedangkan jaminan masa depan yaitu memastikan keluarga bisa melanjutkan hidup, pendidikan, atau kebutuhan lainnya. Pengendalian risiko, mengelola kerugian finansial tak terduga akibat kematian dini atau hidup terlalu lama. Jenis-jenis utama asuransi yaitu jenis asuransi jiwa berjangka, perlindungan untuk jangka waktu tertentu, misalnya 10-20 tahun. Kemudian premi relatif rendah, asuransi jiwa seumur hidup, memberikan perlindungan seumur hidup. Kemudian asuransi jiwa dwi guna, memberikan manfaat kematian atau manfaat tunai jika masih hidup di akhir masa kontrak. Asuransi unit link menggabungkan jiwa dengan investasi. Adapun dari salah satu asuransi lainnya dari jenis asuransi yaitu asuransi benda. Asuransi benda atau asuransi harta properti adalah perjanjian perlindungan finansial
untuk menjamin kerugian dan kerusakan pada aset berwujud seperti rumah, bangunan, barang dagang, kendaraan. Akibat peristiwa tak terduga seperti kebakaran, banjir, pencurian, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, dengan memberikan ganti rugi sesuai nilai ekonomi benda tersebut. Tujuannya adalah mengurangi beban finansial saat terjadi musibah yang mencekam nilai atau kepemilikan benda, seperti yang diatur dalam polis asuransi. Definisi dan konsep perjanjian pertanggungan antara tertanggung dan penanggung. Objeknya ialah benda berwujud yang memiliki nilai ekonomi, seperti gedung, rumah, kapal, barang inventaris, atau barang berharga di rumah dalamnya. Resiko kerusakannya yaitu kehilangan atau berkurangnya nilai benda akibat bahaya yang tidak pasti, seperti kebakaran, banjir, gempa, pencurian, dan lain-lain. Contoh cakupan rumah dan bangunan: melindungi struktur rumah dari kebakaran, banjir, gempa bumi, atau kerusakan. Barang dagangannya dapat dilindungi atau diinvestasikan, dan barang yang dijual dari kerusakan atau pencurian. Penyangkut barang: menjamin kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengiriman, misalnya melalui laut. Manfaat utama: ketenangan pikiran, memberikan rasa aman karena aset terlindungi dari kerugian besar. Pemulihan finansial, membantu menutupi biaya perbaikan atau penggantian benda yang rusak atau hilang. Stabilitas keuangan, mencegah kerugian finansial yang bisa mengganggu tujuan keuangan pribadi atau bisnis. Fungsi utama asuransi adalah mengalihkan risiko kerugian finansial akibat kejadian tak terduga, seperti sakit, kecelakaan, kematian, kehilangan aset, kepada perusahaan asuransi, sehingga memberikan pelindungan finansial dan ketenangan pikiran, serta membantu perencanaan masa depan melalui mekanisme pengumpulan dana untuk melakukan investasi yang telah ditentukan oleh para pihak yang bersangkutan. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi sekunder. Fungsi sekundernya ialah membantu mencapai tujuan keuangan jangka panjang melalui mekanisme tabungan dan inventaris yang terstruktur. Himpunan dana mengumpulkan dana dari premi untuk dikelola dan dikembangkan, yang kemudian digunakan untuk membayar klaim dan membiayai investasi produktif. Perlindungan keluarga memberikan jaminan perlindungan finansial bagi keluarga, terutama jika terjadi resiko kematian, seperti santunan ahli waris. Kemungkinan perusahaan lebih fokus pada bisnis karena resiko operasional dan aset perlindungan asuransi. Sedangkan dari fungsi sosial dari asuransi ini ialah memberikan perlindungan bagi kelompok rentan dan membantu meringankan badan sosial pemerintah. Cara kerjanya adalah Anda membayarkan sejumlah uang atau yang disebut dengan premi secara berkala dan sebagai imbalannya, perusahaan asuransi setuju untuk menanggung kerugian finansial yang mungkin Anda alami sesuai ketentuan polis. Untuk mendapatkan asuransi, Anda perlu menentukan kebutuhan, memiliki perusahaan asuransi terdaftar oleh OJK, menghubungi agen untuk konsultasi dan ilustrasi, mengisi formulir aplikasi SPAJ atau SPAK dengan jujur, menyiapkan dokumen KTP KK, dan membayar premi pertama setelah pengajuan disetujui, lalu menerima polis sebagai bukti aktif. Langkah-langkah mendapatkan perlindungan yang Anda butuhkan: kesehatan jiwa, penyakit kritis, dan sesuai dengan anggaran keuangan Anda. Pilih perusahaan asuransi. Cari perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut dengan OJK agar terjamin keamanannya. Hubungi agen, kontak agen asuransi untuk mendapatkan informasi produk dan perbandingan secara detail. Pahami ilustrasi dan minta dan pelajari ilustrasi produk yang menjelaskan manfaat untuk pertanggungan dan premi. Perhatikan juga masa tunggu serta pengecualian seperti penyakit bawaan. Setelah itu semua selesai, itu akan diurus oleh pihak yang berwajib dalam suatu pihak asuransi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, karena kalau bisa dibilang dari tujuan untuk asuransi ini yaitu hanya ada di jiwa dan juga benda.
Nah, dari kedua itu bisa Anda pilih agar Anda bisa memahami apa itu asuransi, dan masih banyak lagi hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan asuransi ini. Karena asuransi ini dari negara karena menjamin kesejahteraan negara dan masyarakat agar lebih teratur dan lebih dipercayai oleh masyarakat. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.